Sahabat hikmah di balik kisah, lantaran memiliki hutang yang belum bisa dibayar, seorang ibu rumah tangga di Tangerang, Banten jadi korban penyekapan. Pelaku yang sebagian besar wanita tersebut sempat tidak mengakui perbuatannya saat polisi datang untuk membebaskan korban. Polisi mendapatkan laporan penyekapan dan penculikan dari warga di Kompleks Ciledug Indah 2 Karangtengah, Tangerang, Banten. Aparat Polsek Ciledug datangi lokasi kejadian. Saat didatangi polisi, wanita diduga rentenir menolak negosiasi dari petugas. Polisi terus memaksa masuk untuk memastikan keamanan korban penyanderaan bernama Sulistiawati. Setelah bisa masuk, petugas langsung mengamankan korban yang telah disekap selama 12 jam. Korban diketahui memiliki masalah hutang dengan para pelaku sebesar 1 juta rupiah. Polisi memanggil pelapor dan terlapor untuk dimintai keterangan terkait adanya dugaan penyekapan tersebut. Diduga penyekapan berawal dari hutang piutang di mana pelapor meminjam uang ke terlapor dan telah melakukan proses pembayaran dengan dicicil hingga pada waktu yang ditentukan. Terlapor tidak sabar sehingga mengundang melalui orang lain untuk ke rumahnya dan di sanalah adanya dugaan penyekapan. Di mana saat itu pelapor belum bisa melunasi hutang-hutangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi ini kita bertemu lagi. Kali ini bersama saya Rahma Hayuningdia dan sudah ada Ustadz Fikri Haikal. Ustadz. Ya. Ustadz gini deh, kan kalau menagih hutang itu sebenarnya kan sama ya dengan menagih hak kita. Betul. Tapi apakah iya boleh dilakukan dengan semena-mena seperti tadi kita lihat seorang ibu rumah tangga sampai disekap Pak Ustadz gara-gara dia punya hutang tapi nggak bayar-bayar. Nah ini gimana Pak Ustadz? Para pemirsa Net TV yang saya cintai, hutang piutang merupakan sebuah amaliyah yang dibolehkan dalam agama Islam. Tetapi tinggal bagaimana mindset kita saja. Umumnya biasanya kita kalau ngutang sama orang, ditagih kita yang marah. Ini salah. Ngutangnya mau, tapi ditagih oleh yang punya uang, kita yang marahan malahan. Mindsetnya harus dirubah, saudara. Sesungguhnya kalau orang lain atau teman kita mengingatkan bahwa kita punya hutang kepada mereka, kalau kita ada rejeki, ya tentu harus dibayar karena itu sebuah kewajiban, Mbak Rahma. Yang kedua, ini yang saya bilang mindset kita harus dirubah. Sesungguhnya teman kita yang menagih hutang kepada kita itu menunjukkan rasa sayang dia sama kita. Sebab mohon maaf, kalau hutang ini tidak bisa kita selesaikan dalam kehidupan di dunia, terbawa sampai mati. Nah, disinilah saya ingin mengatakan kepada para pemirsa yang saya cintai, kalau ada teman kita, kalau ada orang lain datang ke kita, mengingatkan dan ingin menagih hutangnya, ketahuilah sesungguhnya orang tersebut sayang dengan kita. Bahwa kita punya sangkutan yang harus kita selesaikan sebelum itu kita bawa mati. Sebelum itu kita bawa ke alam kubur. Sebab kalau sudah di alam kubur, kalau sudah di akhirat, itu tagihannya luar biasa. Nantilah kita insya Allah kapan-kapan membicarakan soal itu. Tapi lagi-lagi yang ingin saya tekankan adalah ketika seseorang menagih hutangnya kepada kita, janganlah kita marah. Tetapi punyalah pandangan bersih kepada orang tersebut bahwa sesungguhnya orang itu cinta dan sayang kepada kita. Dia nggak pengen persoalannya belum selesai kita bawa sampai ke alam kubur nanti. Yang kedua, kalau toh memang orang itu nagih hutang kepada kita dan kita belum ada untuk melunasinya, untuk membayarnya, temui, terbuka, terus terang bahwa untuk saat ini saya belum punya uang.
nantilah insya Allah paling lambat bulan depan atau dua bulan lagi, atau yang kira-kira kita insya Allah gambaran dapat uangnya itu jelas. Sesungguhnya kalau ada orang yang menagih hutang kepada kita, pakailah kacamata putih, orang itu sayang kepada kita. Dan memang kewajiban kita untuk membayar hutang tersebut. Temui, kasih tahu yang sesungguhnya dengan cara yang baik-baik. Nih biasanya, mohon maaf, soal cara ini yang salah juga nih Mbak Rahma. Yang nagih caranya kasar, yang ditagih biasanya caranya juga marah-marah, akhirnya nggak ketemu. Dua-duanya ngegas nggak akan ketemu. Nggak ketemu. Itulah pertemanan, persahabatan sering bubar gara-gara persoalan hutang piutang seperti itu. Jadi adab menagih hutang itu kalau dalam Islam baiknya seperti apa, Ustaz? Kalau misalnya nih bandel nih, yang tukang ngutangnya ini gak bayar-bayar sampai bertahun-tahun nih, Ustaz, gimana ya caranya? Ada dua, sama-sama harus pakai adab. Baik yang ngutang maupun piutang, yang menghutangi. Yang berhutang tentu harus menyadari dirinya bahwa itu bukan haknya. Itu sebuah pinjaman milik orang lain yang dia berkewajiban untuk mengembalikan. Itu tadi saya bilang, kalau waktunya belum ada sementara sudah jatuh tempo, ya temui itikat baik, sampaikan dengan kata-kata yang halus dan sopan. Nah, kepada penghutang tentu caranya, adabnya pun harus baik. Tidak boleh untuk mengambil haknya dengan cara-cara yang kasar. Misalnya apalagi sampai yang kita saksikan tadi melalui penyiksaan fisik misalnya. Ketahuilah para pemirsa, kalau kita menghutangi orang lain, berikan batas waktu yang maksimal buat mereka. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Selebihnya kalau itu nominalnya biasa-biasa saja, nominalnya biasa-biasa saja, ketahuilah Allah akan mengganti dengan berbagai macam cara kepada kita. Yang kedua, itu akan jadi simpanan buat kita di akhirat nanti. Amal-amal ibadah itu bisa dari menghutangkan kepada orang lain yang orang tersebut tidak mau bayar. Itu jadi amal ibadah seseorang di akhirat nanti. Tetapi kalau nilainya fantastis, saudara, Indonesia adalah negara manusia yang beradab. Maka lewat pengadilanlah salah satu cara yang paling beradab. Tetapi sebelumnya musyawarah. Karena itulah ajaran agama Islam. Termasuk soal hutang piutang. Wallahu a'lam bishawab. Tetap harus yang diutamakan, tapi yaitu permusyawaratan, cara-cara yang baik. Karena bagaimanapun juga hutang harus diselesaikan, karena dibawa sampai mati. Nah, ini ngomongin soal mati nih Pak Ustadz ya. Ini kita akan membahas, tepatnya adalah ini Pak Ustadz, kehidupan setelah kematian, yaitu alam barzah. Nah, kita akan bahas ini usai jeda sahabat, jangan kemana-mana.